Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Nasrullah, kalau melihat dari sisi Peggy sendiri menyatakan bahwa tadi seperti DPO ini berbeda dengan sosok Peggy yang ditangkap saat ini. Kemudian kalau melihat saksi-saksi sendiri kan sebanyak-banyaknya saksi kan nilainya hanya satu begitu ya Bang. Ya. Bagaimana menyoroti ini? Jadi gini, kalau sebanyak-banyaknya saksi dibilang satu, tidak nilai buktinya. Karena apa? Kalau saksi antara saksi satu dengan saksi lain keterangannya saling bersesuaian, itu ditemukan alat bukti lain, yaitu petunjuk. Jadi cuman petunjuk ini hanya diperoleh di ruang sidang oleh hakim. Dulu disebutnya masa HR itu hasil pengamatan hakim. Nah, terus sekarang di KUHP kita yang baru itu petunjuk. Jadi ada 5 alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, petunjuk ini hakim yang memperoleh. Nah, hanya saja kalau satu saksi tidak ada alat bukti lain, itulah yang dikatakan unus testis. Yang satu bukti belum cukup untuk membuktikan orang. Tapi kalau ada 2 atau lebih yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh satu alat bukti baru, yaitu petunjuk. Tapi keterangan saksi ini tidak bersesuaian antara yang satu dan yang lain. Kalau itu kan bisa saja nanti ada berkelompok saksi. Kelompok saksi yang mengatakan dia tidak ada di TKP, misalnya yang meringankan. Ada kelompok saksi yang ada di sini. Nah, tergantung nanti kepada keyakinan aparat penegak hukum. Biasanya di tahap penyidikan itu ketika ada keterangan-keterangan seperti itu tadi, ya, dia akan dikonfrontir kalau memang keterangan sangat ekstrim, dikonfrontir oleh. Berarti saksi di tahun 2016 AEP harus dihadirkan, padahal di persidangan tahun 2016 tidak dihadirkan, kali ini harus? Haruslah, kalau sudah begini, kalau tidak dihadirkan, tidak didengar keterangannya. Karena begini, yang saya pahami di dalam tahap penyidikan, ya, begitu BAP dibunyi, seseorang yang dibunyikan di dalam BAP itu, nanti penyidik biasanya akan dengan cermat, ini orang ini disebut di sini, kita akan minta keterangan dia lagi nanti. Makanya semua orang yang pernah disebut di dalam sebuah keterangan oleh seorang saksi atau tersangka biasanya akan diminta. Kalau tidak diminta, kalau menurut hemat saya penyebutannya kurang penyidiknya kurang cermat. Nah, masalahnya adalah sekarang hasil pemeriksaan oleh penyidik ini kan nanti akan ada pra penuntutan oleh kejaksaan. Berkasnya dikirim tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, dipelajari cukup apa tidak. Nah, sistem ini yang salah. Kenapa? Seharusnya sistem yang benar itu adalah sejak awal dimulai penyidikan sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. KUHP memang mengatur seperti itu, tapi dalam praktek tidak jalan. Baik. Ada arogansi kekuasaan. Penyidik bilang, tunggu aja nanti terima berkas kami selesaikan dulu. Penuntut umum juga bilang, periksa aja dulu penyidikan, nanti kirim berkas kami pelajari. Seharusnya itu sudah menyatu dari awal. Sehingga langkah-langkah penyidikan sudah sesuai dengan kepentingan jaksa penuntut umum yang akan membawa perkara itu ke pengadilan. Jangan ada lagi arogansi. Karena nanti siapa yang bawa perkara ke pengadilan? Bukan penyidik, penuntut umum. Kalau hasil penyidikannya tidak sesuai dengan kepentingan penuntut umum, makanya dalam praktek sering berkas saksi 70 orang. Di pengadilan yang dihadir 30 orang. Baik Bang, poinnya sudah kita tangkap. Baik, kita akan coba memantau dulu bagaimana kondisi di Polda Jabar, karena kabarnya hari ini akan ada sejumlah agenda pemeriksaan. Ada rekan kami, Cepi Kurnia yang berada di sana. Cepi, silakan. Baik, Apat dan Kamarati dan staf pemirsa TV One, pagi ini saya sedang berada di lobi di Treskrimum Polda Jawa Barat, di mana memang hari ini terdapat beberapa agenda terkait dengan selain orang tua dari Peggy, ayah Peggy ya Rudi dan ibunya dijadwalkan akan kembali ke Mapolda Jawa Barat untuk menjenguk Peggy Setiawan yang berada di tahanan sementara Mapolda Jawa Barat. Mengingat pada tanggal 31 Mei 2024 kedua orang tua Peggy, Rudi dan ibunya tidak bisa menjenguk lantaran jadwal besok dari Peggy Setiawan sendiri itu pada Selasa dan Kamis. Jadi memang untuk agenda pemeriksaan selain adik dari Peggy Setiawan yaitu Robi, ada juga dari Yudi dan
Iwan yang memang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk menjadi saksi untuk meringankan yang memang pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, pembunuhan Vina dan Eki, bahwa kedua saksi ini disinyalir akan menjadi saksi kunci Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan saat kejadian berada di Bandung, Jawa Barat. Sementara untuk agenda lain memang selain 3 saksi dari Peggy Setiawan, dijadwalkan ada Saka Tatal yang terpidana yang sudah bebas, yang dijadwalkan hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Selain itu juga memang ada agenda, yaitu 64 pengacara dari Peggy Setiawan yang dijadwalkan hari ini, namun belum ada konfirmasi lagi hari ini atau besok akan meminta salinan BAP dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat yang selama ini memang belum diberikan kepada ke-64 pengacara Peggy Setiawan sendiri. Memang kemarin ada datang ke Mapolda Jawa Barat, yaitu petinggi dari Bareskrim Mabes Polri yang menemui Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Namun saat keluar, petinggi dari Bareskrim Polri sendiri tidak menyebutkan atau mengungkapkan isi pertemuan tersebut dan langsung mengarah ke Jakarta. Jadi memang untuk rencana rekonstruksi sendiri kemarin sempat saya konfirmasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, belum ada surat permohonan rekonstruksi dari Mapolda Jawa Barat sendiri. Begitu, Alfat dan Samarati. Baik, kita akan tunggu nanti agenda-agenda tersebut yang akan berlangsung pada hari ini di Polda Jawa Barat. Terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan dari lokasi. Saya ingin ke Bang Tony RM untuk menanggapi mengenai agenda-agenda pada hari ini. Apa yang kemudian menjadi prioritas untuk agenda pemeriksaan pada hari ini, Bang Tony? Ya, Bang Tony? Ini nanti setelah kami mendampingi 2 saksi di Polda Jawa Barat, ya, 2 saksi ini juga orang yang ikut menyaksikan bahwa Peggy Setiawan itu bekerja di Bandung. Setelah selesai, langkah selanjutnya yang paling utama, kami akan mengajukan gelar perkara khusus ya di Karwasidik Bareskrim Polri, ya. Sesuai dengan pendapat Pak Tengku Nasrullah, memang saya sepakat, memang sejak awal juga saya merencanakan hal itu ya, upaya itu sebelum gugat pra peradilan, karena gugat pra peradilan ini masih dirumuskan agar jangan sampai gugatan pra peradilan sia-sia ya. Itu jadi langkah yang paling utama nanti kami akan melakukan gelar perkara khusus di Bareskrim, di Karwasidik Bareskrim Polri, gitu Pak. Baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, kalau melihat ini kan juga masih prosesnya masih cukup panjang begitu Pak Beni. Nantinya dari Kompolnas sendiri sudah ada informasi terbaru, akankah ada saksi-saksi baru yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Selain kemarin juga sudah ada teman Vina Linda, kemudian juga dari pihak PGI juga. Ya, kami dari Kompolnas memantau terus proses penanganan kasus ini. Kami juga mengatur waktu untuk kapan saatnya turun untuk nanti menerima paparan. Itu bentuk transparansi ya. Kemudian nanti ketika ada agenda untuk rekonstruksi, kami juga akan diundang. Nah itu tentunya progres-progres itulah yang terus kami ikuti sambil kami nanti memantau sejauh mana penanganannya, kemudian adakah hal-hal yang perlu kita sampaikan berangkat dari masukan publik. Karena publik kan begitu antusias menyangkut penanganan kasus ini. Ya. Ada yang WA ke kami, ada yang menyampaikan info dan sebagainya. Ini kami komunikasikan langsung ke pihak Polda. Bang Nasrullah, ada catatan terakhir mungkin? Ya, dalam case ini saya mengambil satu pelajaran lain. Waktu ketika kita ramai membicarakan kenapa spermanya dulu tidak dilakukan DNA. Ya. Ini saya katakan bahwa memang kita publik gampang memintanya. Tapi ketika DNA diperiksa itu biaya, ya. Oleh karena itu negara harus segera ada kendala di situ untuk kepolisian? Iya, indeks biaya penanganan perkara, baik penyidikan maupun penuntutan. Yang kedua, saya ulang lagi, harus ada audit kinerja
dari Kapolri terhadap penyidik, dari Jaksa Agung terhadap tim penuntut umum, dari Mahkamah Agung terhadap majelis hakim yang menangani perkara ini. Nah, ke depan benahi unit-unit kerja di kepolisian. Mohon maaf sekali Pak Beni, yang selama ini sering kita mendengar melakukan tindak kekerasan. Saya tidak sebut namanya, tapi saya tahu unit kerja itu yang luar biasa melakukan tindak kekerasan di awalnya. Benahi itu, kalau tidak akan terulang lagi peradilan sesat, obstruction of justice. Perbaiki sistem, jangan hanya berpangku pada satu kasus. Kasus yang ada, kasus Vina ini dijadikan modal untuk membenahi ke depan. Kalau tidak, masih begini saja kita lebih bodoh daripada kedelai. Baik. Keledai. Baik, terima kasih banyak Bang Nasrullah, kemudian juga Pak Beni dan juga Bang Tony sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana ujung dari proses penyelidikan dan juga nanti persidangan kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selalu. Bang Tony.